Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi nggak terasa sekarang udah masuk hari Senin lagi. Dan teman-teman, ini adalah segmen analisa pagi di mana kita akan membahas seputaran pergerakan dari market kripto, khususnya adalah Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 28 November kita akan mulai seperti apa pergerakan dari market Bitcoin menjelang closing time frame weekly nanti. Oke, mungkin sebelumnya kita mulai dulu dari beberapa news aja. Ya, yang pertama dari kalender ekonomi, hari ini bakalan ada pidato dari Gubernur European Central Bank. Ini cukup penting, mungkin akan berpengaruh sama market, khususnya market forex ya, tentang perdagangan USD dan juga Euro USD, dan ya mungkin market akan sedikit volatile teman-teman. Dan kalau kita lihat dari beberapa news, memang nggak terlalu banyak ya untuk hari ini. Berita-beritanya masih seputaran kasus Alameda dan juga FTX yang baru saja kemarin mereka merilis yang namanya reserve mereka di FTX US yang sudah mereka cabut, atau dana mereka sudah dicabut ya dari FTX US sebesar 204 million atau juta US dollar, dan ini dananya sudah sangat-sangat besar, paling tinggi, dan kondisi saat ini tentunya adalah FTX US menuju kebangkrutan. Tapi dari Alameda sendiri mereka sudah menginfokan bahwa bahwa mereka sudah keluar dari FTX US itu jauh sebelum berita kebangkrutannya FTX. Jadi mereka sudah antisipasi lebih awal. Itu dari berita Cointelegraph. Kemudian yang satu lagi adalah Fear and Greed Index. Saya baru cek ya, dan ternyata belakangan Fear and Greed-nya itu naik. Jadi sebelumnya Extreme Fear nih kemarin ada di poin 22 dan sekarang sudah naik lagi. Jadi ini yang data yang kemarin ya, sudah naik lagi ke level 26. Artinya adalah mulai adanya optimisme market terhadap penurunan yang terjadi beberapa minggu terakhir. Jadi ini market udah mulai jenuh nih, wah berita yang kemarin nggak bisa diungkit-ungkit lagi nih. Jadi market udah mulai confident sama kondisi saat ini. Jadi ini yang kita bisa dapat gambarannya untuk sementara ini. Nah, bagaimana dengan kondisi Bitcoin? Kita akan mulai dari pembahasan time frame weekly. So far sih di time frame weekly masih tetap sideways sama seperti pembahasan kita di video kemarin, dan sekarang posisinya sudah semakin baik. Kemarin kan Bitcoin ada di kisaran 16.400, sekarang udah di 16.500 menuju 16.600, 16.700. Semoga bisa closing lebih baik ya, lebih hijau, apakah akan lebih baik karena satu candle doji di sini kalau dikonfirmasi dengan satu candle hijau, ini berarti adalah tanda buat market mengalami kenaikan. Belum tentu totally bullish, tapi ada potensi retracement terjadi. Mungkin ya semoga bisa testing sampai kisaran 18.500 ya. Nah ini teman-teman, saya mau bahas sekilas ya tentang beberapa indikator. Yang pertama, teman-teman pasti sudah familiar ya dengan indikator MACD. Dari MACD sendiri sudah lama menunjukkan posisi golden cross, which is ini merupakan tanda bullish cukup baik. Dan berikutnya adalah RSI. Dari RSI sendiri sudah membentuk yang namanya bullish divergence di time frame weekly-nya. Satu indikator lagi yang aku pakai adalah Fed Funds Rate. Ini adalah suku bunga Amerika Serikat. Teman-teman, di sini aku mau flashback sedikit sekilas tentang apa yang terjadi ketika The Fed itu menaikkan suku bunga di periode 2017. Ini ya kita akan coba flashback, mungkin data ini bisa kita jadikan sebagai salah satu data pelengkap ya untuk kondisi market saat ini. Teman-teman, ini ketika The Fed ya menaikkan suku bunga sejak November 2016. Nah, ini sampai di kisaran Januari 2019. Ya, sebelum dia akhirnya benar-benar mentok, The Fed nggak naikin suku bunga lagi. Dan kalau kita ukur dengan posisi Bitcoin waktu itu, ntar di sini aku akan pakai mana pengukurnya, ini. Nah, kita akan lihat nih dari periode sini menuju ke sini, which is ini berapa hari.
sekitar 77 hari. 777 hari. Wow. Angka yang cantik, guys. Maka itu sama dengan di sini ke sini. Nah, teman-teman perhatikan bagaimana posisi Bitcoin yang sebenarnya ketika The Fed menaikkan suku bunga. Jadi di awal mereka menaikkan suku bunga, oh salah teman-teman, ternyata dia udah mulai naikin dari sini ya. Jadi mohon maaf. Nah, ini The Fed udah mulai naikin suku bunga di sini. Nah, di awal-awal ketika The Fed menaikkan suku bunga itu ternyata refleks daripada market itu nggak terlalu gimana-gimana. Maksudnya market sendiri juga merespon masih tetap positif ya, meskipun The Fed menaikkan suku bunganya. Jadi kalau mungkin kita pakai yang logarithmic chart supaya yang kita lihat lebih jelas. Nah, ini kita sedang pakai logarithmic chart. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Teman-teman, kalau kita lihat riwayatnya ya, ketika The Fed mulai menaikkan interest rate itu ternyata di 15 Oktober itu kondisi market totally lagi bullish, Bitcoin lagi bullish, lagi mau halving. Jadi nggak ngaruh yang namanya The Fed menaikkan suku bunga. Tapi ketika likuidasi itu sudah semakin sedikit dan The Fed berada dalam kondisi stagnan, Fed funds rate-nya itu dalam kondisi stagnan, The Fed nggak menaikkan suku bunga, itu ternyata Bitcoin sudah mengalami fase koreksi di sini. Jadi jauh sebelum The Fed mencapai puncak suku bunganya di kisaran 2,5%, itu kondisi dari market Bitcoin ternyata sudah koreksi tepat ketika The Fed suku bunganya ada di kisaran 1,5. Itu sudah mulai terjadi koreksi harga, dan ketika kondisi suku bunga sudah stagnan di sini, ternyata The Fed itu maksudnya Bitcoin itu dalam kondisi bottom, bisa dibilang bottom lah. Jadi dia sebelumnya sudah naik sampai kisaran 19.000 sekian dan sekarang ada di kisaran 3.200-an. Artinya adalah posisi suku bunga yang udah paling tinggi itu menandakan Bitcoin lagi berada dalam titik bottom. Kemudian stagnansi terjadi pada Fed funds rate dan ya stagnan cukup sideways. Tapi nggak berlangsung lama, setelah stagnan tersebut Bitcoin udah kembali recover. Jadi fase recovernya Bitcoin itu sangat-sangat cepat, teman-teman. Jadi dia cuma sideways di sini sampai sini, which is ini kalau dilihat dari Fed funds rate-nya itu sama kayak di sini. Artinya adalah di fase The Fed suku bunga The Fed itu sideways, ternyata itu merupakan fase akumulasi yang terjadi pada Bitcoin. Dan ketika The Fed sudah mau menurunkan suku bunga, apa yang terjadi? Market malah turun. Kalau kita lihat di sini sih memang market cenderung turun ketika berita pivot itu muncul. Di sini dia sudah pivot ya, dia udah turun. Jadi mirip sekali seperti apa yang terjadi saat ini, teman-teman. Kalau kita lihat dalam kondisi saat ini, The Fed itu bisa dibilang lagi berusaha untuk soft nih. Jadi sebelumnya The Fed ini kan agresif, dia agresif sekali naikin suku bunga. Wah, naikin 75 basis point, sampai di titik dimana kayaknya ini udah nggak bisa nih, karena banyak pengangguran dan lain sebagainya. Dan mungkin kondisi ini bisa aja ke depannya market mungkin masih bisa naik ya 50 basis point atau 75 basis point kah, dan kemudian dia akan sideways. Nah, fase sideways itu kemungkinan akan menjadi fase akumulasi yang terjadi pada Bitcoin. Artinya adalah, teman-teman, nggak pasti kok Bitcoin nggak bisa turun. Bukan berarti apa yang saya bilang Bitcoin nggak bisa turun dari 15.000. Mungkin saja dia bisa turun. Tapi setelah itu fase akumulasi bakalan terjadi pada Bitcoin. Nah, ini adalah kesempatan buat kita untuk melakukan akumulasi juga, teman-teman. Jadi ikuti ritme yang ada. Jadi itu yang saya mau sampaikan khususnya di time frame weekly ini. So posisi saat ini adalah posisi di mana market seharusnya akan melakukan akumulasi sebelum berita pivot itu muncul. Dan ditunjang juga sama yang namanya Fear and Greed Index yang sudah mulai naik. Artinya adalah market lebih confident dalam kondisi saat ini. Nah, kalau Bitcoin bisa closing di time frame weekly dengan posisi candle saat ini,
mungkin dia bisa closing di kisaran 16.600 atau di 16.500, itu sudah tanda yang positif. Terus gimana dari time frame daily? Kalau dari time frame daily, teman-teman, posisinya masih ambigu. Saya kemarin juga udah update bahwa Bitcoin masih posisi ambigu, tapi koreksi yang terjadi selama 3 hari terakhir, which is itu nggak terlalu bisa ngedam market. Artinya adalah ini cukup sesuai sama kondisi Fear and Greed Index. Dan jangan lupa 3 hari terakhir kita melewati yang namanya Thanksgiving. Thanksgiving adalah fase liburan di mana market Amerika mengalami libur panjang. Dan teman-teman juga bisa lihat dari segi volume perdagangannya yang udah turun ya, melandai bahkan dari bulan November. Jadi turun terus sampai di perdagangan hari ini. Tapi Bitcoin nggak ada dump tuh, aman-aman aja. Semoga ini menjadi salah satu indikasi yang baik. Ini untuk kita buat yang mau lihat seperti apa prospek dari Bitcoin ke depannya. Makanya saya sharing di time frame weekly dan daily. So far weekly-nya masih kita harus melihat closingnya seperti apa, tapi so far yang kelihatan masih positif. Dan juga dari daily-nya masih cenderung ambigu, masih cenderung nggak jelas. Cuman tandanya korektif yang terjadi itu masih terbilang positif ya, nggak ada dump yang signifikan. Semoga sih memang akan dikonfirm dengan kondisi market yang cukup positif. Nah, lalu kalau dari time frame 4 jam, kita bisa melihat bagaimana Bitcoin cenderung bergerak sideways flat. Bahkan dia saat ini cenderung membentuk symmetrical triangle. Dan posisinya itu ya mungkin bisa menyerupai bullish pennant atau gimana. Tapi kalau kita melihat dari posisinya saat ini dengan volume perdagangan yang rendah, which is seller juga nggak terlalu agresif buat ngedam market, artinya adalah ya kita berpeluang sebenarnya buat impulsif naik melanjutkan tren kenaikannya. Untuk target yang bisa kita capai kalau Bitcoin breakout dari triangle di sini, maka kita akan melihat level resistance di atasnya yang cukup kuat di 17.100 something. Nah, kalau kita menggunakan target yang biasa, kita bisa tarik dari sini. Kita cari titik swing low-nya di sini, maka kita pindahkan dia ke titik breakout. Kira-kira Bitcoin berpeluang buat naik sampai 17.400. Which is ini kenaikannya cukup dinanti-nantikan ya bagi teman-teman yang mungkin sudah melakukan akumulasi. Jadi target kenaikannya bisa sampai ya lumayan lah. Ini kalau kita ukur di sini kenaikannya bisa sebesar 5%, which is lumayan. Nah, terus target berikutnya biasanya kalau saya sih pakainya Fibonacci retracement, tarik dari swing low, swing high ke swing low, maka kita akan menemukan titik-titik di mana Bitcoin berpeluang buat capai. Ini salah satunya adalah di Fibo 161%, 161,8%, which is itu juga bertepatan sama level resistance. Jadi itu ada di kisaran 17.600. Mungkin itu sangat realistis buat tercapai. Jadi ini adalah beberapa target saja teman-teman. Yang pertama yang paling dekat sih di 17.000. Kalau bisa naik lagi ya 17.400 atau di 17.600. Nah, tapi gimana nih kalau Bitcoin ternyata nggak break up, dia justru malah breakdown. Lalu di level mana yang kita harus perhatikan? Nah, kalau Bitcoin-nya malah breakdown, dia gagal ya, reject di kisaran 16.600 ini, mungkin dia turun. Jadi katakanlah peluangnya turun, maka level support yang paling dekat untuk Bitcoin adalah di kisaran 16.300. Kalau dia masih bisa turun, maka kita akan mencari level support di sini. Di sini cukup banyak demand juga untuk Bitcoin. Tapi kalau dia memang masih mau dibawa turun, ya udah Bitcoin bakalan berpeluang turun ke 15 ribuan. Jadi level supportnya ada di kisaran 16.300, di 16.000, dan juga yang terakhir di 15.500. So far sih untuk pergerakannya seperti itu. Nah, berhubung dengan apa yang terjadi dengan Fed funds rate-nya, nah kita bisa melihat ya kalau memang Bitcoin bakalan masuk ke fase akumulasi, maka teman-teman bisa perhatikan level-level harga saat ini. Karena kan kalau kita lihat dari range besarnya, Bitcoin ini masih berpeluang membentuk yang namanya falling wedge pattern. Ini kalau
kita zoom out, teman-teman, di time frame daily sebenarnya Bitcoin bergerak ya dalam sebuah falling wedge. Let's say kalau memang hal tersebut yang terjadi pada Bitcoin, maka ini ada iklan. Jadi sorry, ada iklan tadi. Nah, ini kalau memang Bitcoin bergerak di dalam sebuah falling wedge pattern, maka sebuah retracement itu cukup baik untuk kita lihat. Jadi posisinya kan gini. Terus dia testing di level support di sini, maka saat ini kalau memang beritanya positif, market cukup positif di bulan Desember ini, ada peluang nih Bitcoin buat naik. Tapi dia mungkin naiknya nggak bakalan tinggi, ketahan di level resistance yang ada di kisaran 18.300, kemudian Bitcoinnya terkoreksi. Terkoreksinya ini mungkin bertepatan sama yang namanya pivot, atau ketika the Fed itu mulai menurunkan suku bunga. Mulai menurunkan suku bunga adalah tanda bahwa ya market bisa aja terkoreksi, karena mungkin banyak yang spekulan, wah ini pivot market bakalan rally, padahal sebenarnya enggak kalau kita lihat dari data-data sebelumnya. Dan itu sudah aku pernah bahas di video yang mungkin teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Di video itu aku jelasin waktu the Fed mengumumkan pivot, sebaiknya kita sell, teman-teman. Nah, ketika hal tersebut terjadi, saya ekspektasikan bahwa Bitcoin bakalan capai level bottom. Maybe level bottom ya, mungkin itu di kisaran 13.000 something. Jadi penurunan yang terjadi setelahnya itu mungkin bisa sangat parah. Dan ini masih terbilang spekulasi dalam artian kita hanya melihat data dari periode-periode sebelumnya, dan kita akan melihat nanti Bitcoin mungkin akan membentuk pola falling wedge kah. Ya, bisa aja dia bentuk falling wedge di sini terus dia terkoreksi, tapi sebenarnya di roadmap yang lebih besar dia membentuk pola pembalikan arah yang namanya adalah falling wedge. Sorry, yang ini rising wedge maksudnya. Nah, kalau memang hal tersebut yang terjadi, maka kedepannya Bitcoin setelah dia capai level bottom di sini, dia bisa naik sampai resisten, ternyata dia membuat level bottom yang baru. Barulah ketika itu fase breakout muncul dan Bitcoin reversal, teman-teman. Ya, itu sih gambaran yang saya lihat untuk saat ini. Kalau benar atau enggaknya semua dikembalikan kepada market, tapi semoga kalau analisa ini cukup akurat, ya teman-teman juga bisa prepare apa yang perlu teman-teman lakukan dalam kondisi seperti sekarang ini. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis langsung di kolom komentar dan kita mungkin akan bahas di kesempatan berikutnya. Oke, sekian aja. Akhir kata, saya Andre, makasih.